Tuan Zhang bukannya ingin minum. Aku menemanimu belum cukup. Sekarang aku sudah selesai minum. Sekarang giliran Tuan Zhang. Tuan Zhang, silakan. Baik, karena Pak Ho begitu melindungi, bahkan seorang bawahan, saya akan memberi muka kepada Pak Ho. Sampai di sini untuk hari ini. Saya belum puas. Qin Li, Direktur Zhang tidak bisa minum lagi. Bantu dia, mengerti. Apa maksudmu? Kamu. Maaf, Tuan Huo, saya salah. Tidak apa-apa, Tuan Zhang. Qin Li, lanjutkan. Datang. Perusahaan Huo saya tidak pernah mengorbankan seorang karyawan pun untuk mendapatkan keuntungan. Dulu tidak. Dan masa depan pun tidak akan. Aduh. Pak Zhang. Pak Zhang tidak apa-apa, kan? Ji Wei. Semua ini salahmu. Kita tidak akan bekerja sama lagi di masa depan. Kamu seorang wanita, larut malam pergi, minum dengan sekelompok pria, tidak ada kesadaran tentang keamanan sama sekali. Kamu ini masuk ke sarang harimau. Apa yang kamu tahu? Aku ini hanya menjalankan tugas. Kalau bukan karena karyawan perusahaanmu menyalahgunakan wewenang. Apakah aku perlu menemani minum? Jadi maksudmu menyalahkan aku? Siapa yang barusan menyelamatkanmu? Ah, aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Semua ini salahmu. Kenapa pintu ini tidak bisa dibuka? Wah, kakak hebat sekali. Terima kasih, pemimpin, sudah mengantar saya pulang. Selamat malam, pemimpin. Halo. Mu Wan, aku belum masuk. Suamimu juga belum masuk. Mu Wanzi. Wanzi, tadi malam tidak terjadi apa-apa kan? Gerombolan orang mesum itu, apakah mereka mengganggumu? Untung saja tadi malam Huo Shijue datang. Kalau tidak aku benar-benar akan dihancurkan oleh Ji Wei. Orang-orang ini tidak punya mata. Tidak tahu kamu itu istri presiden. Menyuruh kamu untuk minum. Ini seperti menginjak ekor harimau. Bukan begitu? Sekarang salin ulang ini. Ini sepertinya bukan tugas saya. Kenapa lihat saya? Ini permintaan Direktur Ji. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Terlalu banyak bicara. Ji Wei lagi, aku benar-benar sudah memberinya muka. Mu Wanban, apa yang kamu ingin lakukan? Memberontak? Seharusnya aku yang bertanya pada Direktur Ji. Apa yang kamu ingin lakukan? Menurut peraturan perusahaan, menemani pelanggan minum bukan bagian dari tanggung jawabku. Mu Wanzi, jangan kira ada yang mendukungmu. Kamu bisa menantangku. Pekerjaan yang diberikan atasanmu, itu adalah bagian dari tanggung jawabmu. Pekerjaan yang diberikan atasanmu, adalah lingkup pekerjaanmu. Kamu sebagai atasan, berhak mengatur. Aku sebagai karyawan, berhak menolak. Jika kamu tidak puas dengan pekerjaanku, silakan saja mengadu ke Pak Huo. Jangan kira setelah tidur dengan Pak Huo, kamu bisa menginjak-injakku. Kamu tidak tahu ya, Pak Huo sudah lama menikah. Kamu cuma mainannya saja. Tunggu sampai dia bosan denganmu. Aku takut kamu akan berlutut memohon padaku untuk melepaskanmu, memohon padamu. Mengira keluarga Huo ini bernama Ji. Aku hanya ingin mengingatkan pegawai baru ini supaya kamu tidak membantu dia lagi. Dia sudah tidak tahu diri lagi. Kalau kamu tidak menyebutkan kejadian kemarin, saya hampir saja lupa. Ji Wei. Pak Huo, Anda tidak bisa memecat saya hanya karena seorang wanita. Saya ini salah satu pendiri perusahaan. Ini adalah surat-surat pengaduan tentang kamu melecehkan karyawan wanita. Sebanyak 32 lembar. Kamu memperlakukan karyawan wanita sebagai mainan untuk kepuasan pribadi. Bukan 32 laporan, ada 33 salinan.
Saya melaporkan Direktur Departemen Desain Ji Wei. Memanfaatkan posisinya, memaksa saya ikut acara minum tidak normal. Apa yang kamu bicarakan? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Orang yang punya niat jahat adalah karyawan perempuan ini, adalah Nyonya Presiden grup Huo kami. Lihat dengan jelas, Mu Wanzi adalah wanita saya, Huo Shijue. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ji Wei, sampai saat ini, masih ada yang ingin dikatakan, Pak Huo. Kalian tidak punya bukti. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Memecat seorang karyawan, masih perlu bukti semacam apa? Kim Lee mengerti. Sekarang bisa makan dengan tenang. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Kamu akan tahu setelah sampai. Pak Wang, lama menunggu ya. Ini adalah kontrak pengalihan grup Sengtian. Sebelumnya kita sudah sepakat 5 juta, tapi tidak boleh kurang sepeser pun. Aduh, grup Sengtian ini. Sekarang cuma kulit kosong. Ketua Dewan melarikan diri dengan utang. Sahamnya anjlok. Kondisinya berantakan begini. Kamu kira nilainya 5 juta? Harga tetap 2,5 juta. Bukan Pak Wang. Sebelumnya kita sudah setuju lewat telepon. 500 juta. Kenapa Anda bisa mengingkari janji? Semua orang juga berbisnis. Hei, 250 juta ini sudah cukup banyak untukmu. Kalau mau, ayo lakukan. Kalau tidak, saya pergi. Tunggu, bagaimanapun juga, Sengtian sudah tidak bisa diselamatkan. Meskipun saya menjualnya dengan harga rendah, saya tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan Mu Wanzi. Baiklah, 250 juta saja. Begitu baru benar, tidak menemukan Ketua Liang. Kenapa mengumpulkan kita di sini? Akhir-akhir ini kita semua sudah cukup kewalahan. Katakan saja langsung. Apa yang kalian ributkan saat perusahaan ada masalah? Tidak melihat kalian bekerja keras di sini. Sekarang ribut kenapa? Musim panas awal, ketika presidenmu ada. Kami berjuang bersama presidenmu. Sengtian adalah hasil kerja keras kalian semua. Bagaimana kami tidak khawatir? Selain itu, krisis kali ini adalah karena kalian bertindak semaunya sendiri. Kami yang menyebabkan ini. Tanpa keluarga Liang kami, kalian semua ini mengandalkan apa untuk makan? Memberitahu kalian kabar baik. Sengtian sudah saya jual. Kalian siap-siap berkemas. Pergi sana. Kamu benar-benar menjual Sengtian. Keluarga Liang kami adalah pemegang saham terbesar di Sengtian. Saham sedikit kalian juga pantas berteriak di sini. 2,5 juta. Sudah masuk ke kantong keluarga Liang kami. Sebanyak apapun kalian marah, tidak ada gunanya. 2,5 juta. Ini adalah Sengtian. Perusahaan 3 besar di ibu kota 10 tahun yang lalu. Pak Wang, Anda. Perkenalkan kepada semua, ini adalah Sengtian, bos baru Pak Wang. Anda salah, saya bukan bos kalian. Bos kalian adalah dia. Liang Cuxia, kita bertemu lagi. Semua, selama beberapa tahun keluargamu tidak berada di Sengtian. Kalian sudah bekerja keras. Hari ini aku kembali, hanya untuk merebut Sengtian. Mu Wanzi. Saya jelas-jelas menandatangani kontrak dengan Pak Wang. Mengapa jadi kamu? Pak Wang siapa? Saya adalah aktor yang diundang oleh nonamu. Nona Liang, kamu terlalu mudah tertipu. Liang Cuxia, tidak terduga kan? Setelah berputar-putar selama bertahun-tahun ini, Sengtian akhirnya kembali ke tanganku. Mu Wanzi, kamu merencanakan dan mencelakai aku. Kamu itu harta karun. Kamu pikir aku masih seperti dulu yang bergantung pada orang lain? Mu Wanzi yang dulu, Liang Cuxia. Aku pasti akan merebut kembali semua milikku. Mu Wanzi, kamu berusaha keras merebut perusahaan orang lain, dan menyebabkan keluarga Liang saya hancur. Kamu tidak akan mati dengan baik. Yang tidak akan mati dengan baik adalah kalian. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kematian orang tuaku? Aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Liang Cuxia, ternyata membiarkan serigala masuk ke rumah. Atau bagaimana? Aku pasti akan menemukan bukti, mengirim kalian semua ke penjara, untuk menenangkan roh ayahku di surga.
Huo Shijue, apa yang kamu lakukan dengan begitu misterius? Nanti kamu akan tahu. Ayo, ayo, ayo. Bos, buatlah permintaan. Sampai lupa ulang tahun sendiri. Untung saja aku ingat. Kalau tidak, kamu tidak merayakan ulang tahun tahun ini. Cepat buatlah permintaan. Selamat ulang tahun. Wah. Terima kasih, Huo Shijue. Saya sudah bertahun-tahun tidak merayakan ulang tahun. Setiap kali melihat kue ini, saya teringat orang tua saya dulu. Hari ini ulang tahunmu. Bahagialah sedikit. Orang tuamu di surga juga tidak ingin melihat